Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to Opsi, obrolan psikologi. Ini adalah podcast pertama kita dari kelas psikologi B kelompok 3 dengan saya Eka Rahmatin bersama dan saya Panji Kusuma Indra Buana yang akan menemani kalian pada podcast kali ini berlangsung. Dalam podcast kali ini kita akan membahas tentang kesehatan mental bersama narasumber kita yang super keren, yaitu Ibu Widianing Hapsari, MPSI Psikolog, merupakan salah satu dosen psikologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Purworejo. Sebelumnya terima kasih untuk Ibu Widianing Hapsari selaku dosen psikologi Fakultas Ilmu Sosial sudah mau membantu sebagai narasumber untuk podcast ini. Ya. Selamat siang Ibu. Ya, selamat siang. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, pada kesempatan kali ini kita bakal bahas tentang kesehatan mental, tepatnya pada menjaga kesehatan mental itu sendiri. Tapi sebelum kita mengulik lebih dalam tentang kesehatan mental, alangkah baiknya kita mengenal lebih dalam tentang Ibu terlebih dahulu. Oke, saya perkenalkan diri ya. Tadi juga sudah sempat disinggung ya oleh Mbak Eka dan Mas Panji. Nama saya Widianing Hapsari, biasa dipanggil Hapsari. Di sini aktivitas saya adalah sebagai salah satu pengajar atau dosen di Prodi Psikologi Universitas Muhammadiyah Purworejo. Kemudian untuk alamat saya ada di Kebumen. Keluarga saat ini anak saya baru satu ya, usia 4 tahun saat ini. Mungkin itu aja ya. Oke, baik Bu. Pertama-tama kita akan memulai dengan kata why. Kenapa sih Bu kita perlu menyadari untuk menjaga kesehatan mental, terutama di era generasi milenial ini? Ya, karena kan kesehatan mental itu sesuatu yang tidak terlihat ya Bu. Tidak halnya seperti kesehatan fisik, penyakit fisik kita. Itu menurut Ibu bagaimana? Ya, tentu penting sekali ya kita menjaga kesehatan mental gitu ya. Dan segala sesuatunya, kalau kita mau menjalani sesuatu, tentu kita harus perlu kesadaran. Kita harus menyadari dulu, tidak hanya untuk kesehatan mental, misalnya kesehatan fisik gitu kan. Kalau kita mau sehat, tentu kita harus sadar dulu bahwa kesehatan fisik itu penting. Sama halnya dengan kesehatan mental. Kalau kita mau mental kita sehat, kita harus sadar dulu bahwa itu penting gitu ya. Jadi apalagi di era globalisasi saat ini ya, di zaman milenial ya, itu sangat penting kita menjaga kesehatan mental. Jadi kita harus aware dulu ya, kita harus sadari dulu bahwa itu penting gitu, karena banyak sekali hal-hal yang bisa mengancam kerapuhan mental kita ya di zaman saat ini gitu ya. Jadi itu sangat penting, apalagi untuk kaum milenial, generasi muda ya, bukan cuma generasi muda sebetulnya ya, dari anak-anak sampai dengan dewasa, semua orang itu sangat penting untuk menyadari bahwa kesehatan mental itu harus dijaga bersama-sama. Ya, betul sekali ya. Lalu bagaimana, mengapa sih, kenapa mental health di Indonesia itu masih underestimate? Underestimate itu seperti apa Mbak maksudnya? Bisa dijabarkan? Mungkin kurang diperhatikan. Di Indonesia ya saat Ya. ini. Sebetulnya kalau saat ini sudah banyak ya yang aware gitu, yang perhatikan gitu. Berbeda sekali sama zaman dahulu ya, ketika mungkin kalian masih kecil ya. Kalau zaman dulu memang banyak yang kurang memperhatikan ya. Maksudnya yang masih selalu dipentingkan adalah kesehatan secara jasmania saja ya, fisik saja. Dan dianggapnya kalau orang nggak sehat mental itu sama dengan, mohon maaf, ODGJ seperti itu ya, orang-orang yang harus dirawat di rumah sakit jiwa. Tapi sebetulnya kan tidak hanya seperti itu. Jadi saya rasa sudah ya mulai 1 dekade atau 2 dekade belakangan ini orang sudah banyak kok yang aware sama kesehatan mental. Sudah banyak yang menggaungkan tentang kesehatan mental. Sekarang pun sudah ada Hari Kesehatan Mental Sedunia, Hari Kesehatan Jiwa,
hari schizophrenia, bipolar itu semuanya ada artinya kan, semua orang sebetulnya sudah aware sama itu. Selanjutnya Ibu, untuk tanda-tanda orang yang mengalami kesehatan mental yang sehat itu seperti apa Ibu? Tanda-tanda orang sehat mental. Iya. Tanda-tanda orang sehat mental. Kalau kalian sendiri merasa sehat mental nggak? Tanda-tanda sehat mental itu tentunya kalau dia itu bisa, yang pertama, berfungsi secara baik sebagai individu. Berfungsi itu individu ya, kita manusia, fungsinya apa ya, maksudnya bukan kita sebagai alat ya, maksudnya kita sebagai manusia itu harus seperti apa, bisa nggak menjalani aktivitas sehari-hari ya, makannya bagaimana, tidurnya bagaimana, sosialnya seperti apa, emosinya seperti apa, itu harus dilihat dari berbagai aspek gitu ya. Yang dasar aja dulu deh, kita bisa nggak memenuhi kebutuhan dasar kita gitu. Ketika haus, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita lapar, apa yang harus kita lakukan? Kita bisa nggak memenuhi itu dulu? Kalau itu oke, itu berarti sudah checklist nih gitu ya. Yang pertama itu ya, kita tahu apa yang kita inginkan. Kemudian kita tahu untuk bisa memenuhi itu kita harus ngapain gitu. Terus kemudian kita bisa enjoy ya, menjalani hidup. Kita bisa enjoy ngobrol sama orang, ketemu sama orang, terus kita punya tujuan hidup, kita punya hobi yang bisa kita membuat kita senang. Itu merupakan tanda-tanda orang yang sehat mental. Berarti kalau misalnya kita merasa kesehatan mental itu kita merasa punya tujuan hidup gitu ya? Iya. Lalu apakah ada faktor yang mempengaruhi kita, kesehatan mental kita? Ya tentu ada ya, faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Seperti apa? Oh ya, faktor yang mempengaruhi kesehatan mental itu ada banyak ya, ada faktor internal, ada faktor eksternal ya. Faktor internal itu dari dalam diri kita sendiri, faktor eksternal dari lingkungan kita ya, mungkin keluarga, kemudian lingkungan pendidikan ya, sekolah, terus orang tua gitu. Faktor internal seperti bagaimana kita memandang diri kita misalnya gitu ya, self image atau self esteem kita, kepercayaan diri kita. Terus tadi itu ya, tujuan gitu ya, kita dalam hidup itu tujuannya apa sih gitu ya. Saya rasa kalau orang yang dia punya tujuan hidup, dia akan lebih terarah ya hidupnya gitu. Soal yang faktor eksternal bisa dari keluarga ya, bagaimana tekanan-tekanan yang dia hadapi di keluarga, kemudian dukungan dari orang tua, dukungan teman sebaya, terus bagaimana dia menerima pengetahuan atau informasi di lingkungan pendidikan. Nah, untuk yang disinggung Ibu tadi, untuk masalah keluarga, menurut tanggapan Ibu, bagaimana kasus broken home mempengaruhi mental health seorang anak, Bu? Oh ya, itu saya rasa sangat mempengaruhi ya. Broken home, semua orang tentu, semua anak gitu ya, tentu menginginkan kasih sayang dari keluarga secara utuh ya, dari orang tua dua-duanya, ayah dan ibunya gitu ya. Apalagi kalau masih kecil, itu sangat membutuhkan perhatian dari kedua orang tua, tidak hanya ibu tapi ayah juga. Ketika keluarga itu mengalami suatu permasalahan, broken home, tentu itu akan berpengaruh ya. Mungkin dia sehari-hari melihat ayahnya yang sering mungkin menggunakan kekerasan fisik ya, marah-marah, memukul, atau ibunya yang mungkin juga imbasnya ke dia, itu tentu akan mempengaruhi kesehatan mental dia sebagai seorang anak. Saya menemui banyak kasus juga ya, anak-anak yang bermasalah di sekolah. Ternyata setelah dikaji lebih jauh, faktor utamanya adalah memang dari orang tua, dari keluarga gitu ya. Banyak sekali anak-anak, ya saya tidak menggeneralisir, ada juga anak-anak yang dari keluarga sehat tapi bermasalah juga ada. Tapi banyak juga anak-anak yang bermasalah di sekolah itu ternyata keluarganya itu broken home seperti itu. Jadi itu ya sangat berpengaruh untuk kesehatan mental anak.
Lalu kan terkadang seorang anak yang broken home yang dulunya ayah dan ibunya menyatu itu memiliki percaya diri yang tinggi. Namun setelah ayah dan ibunya itu berpisah, kepercayaan diri pada anak itu menjadi hilang, Bu. Menurut Ibu bagaimana cara mengatasi anak yang seperti itu? Ya tentu sebagai orang yang ada di lingkungan ini kita harus aware tadi ya, misalnya dari gurunya gitu ya di sekolah. Ketika kita melihat perubahan pada anak, perilaku anak, ya sikap anak, itu kita perlu tahu, mencari tahu kenapa gitu ya. Tadinya mungkin dia itu berprestasi, percaya diri gitu ya, tiba-tiba berubah gitu ya, tidak percaya diri. Oh ternyata karena ada permasalahan keluarga. Nah ini kan memang kita sebagai misalnya orang luar gitu ya, orang guru misalnya, kita tidak bisa mencampur ya urusan keluarga, tapi kita bisa memberikan motivasi ke anak gitu. Kita selalu dampingi, kita pantau, kita yakinkan dia bahwa yang kita pahamkan ke dia ya, kita pahamkan ke dia bahwa yang namanya manusia itu mungkin saja mereka punya permasalahan sehingga mereka tidak bisa selamanya bersama-sama gitu. Begitu juga dengan orang tua ya, suami istri, ayah dan ibu gitu ya, mungkin saja mereka mengalami perpisahan, dan yang harus kita kuatkan adalah mentalnya anak gitu ya, agar dia itu tetap percaya diri. Mungkin kita bisa perlihatkan contoh-contoh anak-anak yang tetap sukses dari latar belakang keluarga yang broken home ya. Mungkin kita bisa arahkan dia itu hobinya apa, minatnya kemana, kita dukung dia gitu. Meskipun jadi kita apa ya, kasih dia motivasi, kekuatan bahwa meskipun dia itu tidak utuh keluarganya, tapi dia masih tetap bisa berkembang, berprestasi, Mengikuti teman-temannya ya, Bu. Lalu tanggapan Ibu bagaimana dengan udah ya tadi yang broken home ya, Bu, tadi, dan sekarang kaitan Ibu tentang kesehatan mental anak-anak pada usia dini ya. Biasanya kan mereka itu apa ya, malu gitu saat bertemu dengan banyak orang gitu, Bu. Apakah seorang anak yang malu bertemu banyak orang termasuk kesehatan mentalnya terganggu? Kalau pada anak-anak itu kita, anak-anak terutama balita ya, anak usia dini itu kita belum bisa menegakkan diagnosis bahwa dia itu mempunyai gangguan jiwa ya. Kalau anak-anak itu memang masih beragam ya sikapnya. Ada yang percaya diri, maksudnya ada yang dia begitu ketemu orang langsung bisa akrab, ada juga yang malu, takut. Itu saya rasa itu masih hal yang wajar. Jadi kita belum bisa menentukan dia itu sehat mental atau tidak. Hanya saja tentu kita perlu mengarahkan gitu ya, kan kita tidak bisa biarkan dia itu nanti sampai dewasa dia tidak mau ketemu orang. Nah makanya kita perlu kenalkan. Kalau masih usia dini saya rasa masih banyak waktu ya untuk bisa mendampingi anak ini untuk bisa mengenal lingkungannya lebih jauh gitu. Jadi kalau misalnya kita biarkan, itu mungkin saja bisa menjadi orang yang individu nantinya tidak sehat secara mental gitu. Makanya ketika anak usia dini kita sudah punya warning nih, udah punya aware gitu. Oh ini perlu apa nih yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dikembangkan gitu. Oh iya, mungkin podcast kali ini tentang kesehatan mental hanya seperti itu dulu ya, Bu. Apakah Ibu ada suatu pesan untuk kami pemirsa yang menonton nanti? Baik. Ya, sebenarnya bukan pesan ya, saya cuman berharap saja ya, terutama untuk generasi muda, mungkin Mbak Eka dan Mas Panji ini ya, yang saya sangat senang ya ada anak-anak yang peduli gitu ya sama kesehatan mental, karena generasi muda itu adalah ujung tombak ya, sehingga yang nantinya akan membawa perubahan di masa depan gitu ya. Sehingga kesehatan mental itu harus menjadi pondasi yang utama dalam teman-teman itu nanti berkembang di masa depan ya. Sehingga teman-teman itu yang masih muda ini diharapkan nantinya bisa mengedukasi teman-temannya, kita lebih aware lagi sama lingkungan kita lebih
bersikap empati, mengembangkan rasa saling peduli gitu ya. Saya rasa itu adalah upaya-upaya kita dalam meningkatkan kesehatan mental di dunia ya. Iya. Oke, jadi itu tadi bahwa kesehatan mental itu menjadi tombak kita untuk menuju tujuan kita di masa depan ya. Nah, demikian teman-teman pembahasan kesehatan mental tentang awareness untuk generasi milenial. Seru banget ya bersama dengan Ibu Windianing Hapsari dengan tentang topik kesehatan mental yang insya Allah banyak bermanfaat bagi pendengar. Sampai jumpa di obrolan psikologi. Warahmatullahi wabarakatuh. I tried so